perkenalkan nama saya Asyifa Safira Lubis dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas video PKN. Tema yang saya pilih ialah demokrasi. Kamu mungkin sudah tidak asing dengan kata-kata pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebenarnya maksud dari kata-kata ini apa ya? Kalimat yang aku ucapin tadi merupakan hakikat dari demokrasi. Hah? Apa itu demokrasi? Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat atau halayak dan kratos artinya pemerintahan. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk berpartisipasi, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan untuk warga negaranya untuk menyampaikan pendapat. Yang pertama ialah demokrasi melaksanakan hak dan kewajiban sehari-hari sebagai warga masyarakat, misalnya dengan membayar iuran warga dengan teratur. Pak, permisi, saya mau bayar iuran. Sama-sama, Pak. Yang kedua ialah ikut serta bersama menjaga keamanan dan perdamaian masyarakat. Yang ketiga ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Mengapa kamu harus mengikuti pemilihan umum? Dengan kamu mengikuti pemilihan umum, kamu bisa mewakili aspirasi orang-orang yang belum bisa memilih dengan berpartisipasi dalam melakukan perubahan untuk 5 tahun ke depan yang dimulai dengan menggunakan hak suara. Dan dengan menggunakan hak pilih, kamu bisa belajar memahami politik dan demokrasi mulai dari sekarang. Ini adalah bentuk surat suara dan ditunjukkan ke petugas bahwa surat suara ini tidak rusak. Setelah itu, pemilih dapat langsung masuk menuju ke bilik suara. Nah, fungsi menggunakan sarung tangan adalah ketika nanti menggunakan alat pencoblosan ini dapat mengantisipasi adanya penyebaran virus melalui paku ini. Nah, ketika telah selesai memilih, maka para pemilih wajib untuk memasukkannya ke sini yang sudah disediakan. Setelah itu yang berbeda, jika pada tahun sebelumnya atau pada pemilihan sebelumnya, para pemilih mencelupkan ke dalam tempat tinta, kali ini tidak, karena dibuka dulu. Karena diberikan tetesan ya Pak? Iya, betul. Karena akan diteteskan di tangan. Iya, nanti akan diteteskan. Setelah itu baru proses dari pemilihan pilkada tahun 2020 selesai. Tentu ini masih akan dievaluasi oleh pihak KPU untuk memastikan bahwa pelaksanaan pilkada dengan penerapan. Dari hal yang sudah dijelaskan tadi, saya akan mengemukakan pendapat saya tentang bagaimana keadaan demokrasi di Indonesia. Menurut saya, demokrasi di Indonesia semakin lama semakin turun. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama ialah makin merajalelanya korupsi yang terjadi di Indonesia dan lembaga anti korupsi semakin dilemahkan. Yang kedua ialah adanya ancaman kebebasan berekspresi yang semakin terang-terangan baik dari negara maupun masyarakat. Yang ketiga ialah kebebasan berorganisasi yang makin menurun. Yang keempat ialah kebebasan media atau pers yang semakin terancam karena adanya pemusatan kepemilikan dan kekuasaan. Yang kelima ialah penegakan hukum yang tidak pernah maju dan bahkan semakin lama semakin memburuk.